Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa saham yang mungkin saham-saham yang akan saya review di video ini bisa jadi referensi bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja. Pertama-tama, kita akan membahas indeks IHSG kita dulu. Kita akan membuka indeks kita dulu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pada perdagangan hari ini indeks kita ditutup menguat dengan plus 1,27%, yang dimana dia berada di level harga 6.665, teman-teman. Dan kita berharap pada perdagangan besok, dia akan membreak area key level dia nih, teman-teman. Atau supply zone-nya nih. Jadi, kita berharap dia akan build ke atas dengan candle yang sangat impulsif seperti pada hari ini. Jadi, kita berharap dia break dan dia mencoba retest. Jadi kita trading jadi lebih aman, teman-teman, gitu. Jadi kita untuk follow the trendnya yang dimana kita penganut swing trader, kita bisa lebih aman untuk bertrading, gitu. Jadi kita akan langsung membahas saja beberapa saham. Yang pertama, kita akan membahas dulu untuk saham MTEK, teman-teman. Untuk saham MTEK sendiri, teman-teman, pada video-video sebelumnya saya sudah bahas yang dimana MTEK ini membuat pola head and shoulders, yang dimana ketika dia membreak head and shoulders-nya ini, saya langsung katakan rekomendasikan buy. Dan sekarang teman-teman dapat lihat, dia sudah running profit sekitar, sebentar saya lihat dulu, dia sudah running profit sekitar 18%, teman-teman, kurang lebih. Jadi dia sudah running profit 18%, yang dimana apabila teman-teman sudah ambil barangnya di bawah, yang ketika video yang sebelum-sebelumnya dibuat, teman-teman bisa hold barangnya sampai sentuh TP. Tetapi apabila teman-teman yang belum punya barangnya, apakah teman-teman sekarang bisa buy? Nah, saya punya channel Telegram yang dimana kita di situ bisa berdiskusi. Jadi pada perdagangan tadi, saya juga sudah katakan pada waktu harga di range 2.400 sampai 2.380, saya sudah katakan apabila teman-teman mau coba masuk di saham ini, teman-teman bisa lakukan. Nah, sekarang dia sudah close di harga 2450, yang dimana dia ditutup menguat dengan plus 7,46%. Jadi kalau seandainya teman-teman yang belum punya barangnya, apakah teman-teman bisa masuk di sini? Teman-teman bisa lakukan masuk. Yang dimana teman-teman bisa lakukan dengan metode sistem buy on breakout, teman-teman. Tapi kalau seandainya besok dia dikasih ke bawah lagi, teman-teman. Kalau seandainya besok dia dikasih ke bawah lagi, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kalau seandainya dia retest dulu ke bawah di area kurang lebih di area 2340 sampai 2400 atau 2380, teman-teman bisa jadikan itu momentum untuk teman-teman masuk apabila teman-teman belum punya barangnya, teman-teman. Jadi untuk MTEK sendiri secara structure market dia sangat bagus, teman-teman. Di mana juga dia sudah membreak area supply zone-nya atau key level-nya juga, dan di break dengan candle yang sangat impulsif, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah punya barangnya di harga bawah, teman-teman bisa hold dan follow the trend-nya dengan jaga-jaga dengan trailing stop, teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman belum punya barangnya, teman-teman juga bisa buy dengan sistem buy on breakout. Tetapi kalau seandainya dia dikasih retest lagi ke bawah, lebih baik, teman-teman. Sama seperti Arto kemarin. Nah, kalau teman-teman perhatikan Arto, di grup kemarin ada juga yang bertanya, di harga berapa sih bagusnya masuk di saham Arto? Saya sudah katakan di 16.850. Itu adalah area terbaik ketika dari tes untuk masuk. Dan ketika kita masuk di area harga 16.850, pertama-tama dia didorong ke bawah, teman-teman. Hampir menyentuh stop loss kita. Dan ternyata benar saja dia false break. Dia kembali dirijekan ke atas, yang dimana pada perdagangan hari ini dia close dengan plus 8,28%, teman-teman. Dan ketika teman-teman beli di harga 16.850, teman-teman sudah profit sekitar 2,70%, gitu. Jadi kalau untuk Arto sendiri, apabila teman-teman belum punya barangnya, teman-teman juga bisa masuk di saham ini. Dan kalau seandainya teman-teman kemarin sudah masuk, teman-teman bisa hold barangnya sampai dia sentuh TP, teman-teman. Jadi untuk MTEK sendiri, kita kembali ke MTEK. Apabila teman-teman punya barangnya, teman-teman bisa hold. Kalau seandainya teman-teman belum punya barangnya, teman-teman bisa lakukan buy on breakout, atau ketika dia retest, teman-teman bisa jadikan momentum itu untuk masuk, teman-teman. Karena secara structure market ini MTEK sangat bagus, gitu. Pertama kali di sini saya belum berani rekomendasikan buy. Kenapa? Takutnya dia membuat racing wedge, gitu. Jadi kita takut ketika dia membuat racing wedge, dia malah ke bawah. Ternyata dia di break dengan candle yang sangat impulsif, dan ini menandakan suatu yang baik.
untuk saham MTech itu, gitu teman-teman. Oke, itu untuk MTech teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas Saratoga teman-teman. Untuk Saratoga sendiri, teman-teman dapat lihat secara structure market dia sangat bagus, dia bullish, dia selalu membuat harga high dan harga low, yang dimana sekarang dia telah break di area resisten tertinggi dia di harga 2970 dan dia close di harga 3050, ini mana dia menguat dengan plus 8,93% teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman punya barang di harga bawah, teman-teman bisa hold dengan jaga-jaga dengan trailing stop. Tetapi apabila teman-teman belum punya barangnya, teman-teman juga bisa follow the trendnya buy dengan buy on breakout pada perdagangan tadi teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman belum punya barangnya, teman-teman bisa perhatikan ini saham apabila dia juga kembali di retest, teman-teman bisa buy gitu. Jadi dia retest dan teman-teman bisa follow the trendnya gitu. Nah, untuk saham Saratoga sendiri, kita coba lihat area mana dia mau kejar teman-teman. Jadi kemungkinan besar Saratoga akan mengejar area 3220 sampai 3600. Itu adalah area-area yang teman-teman harus perhatikan. Kenapa? Besar kemungkinan dia akan bereaksi di area Fibo 1,618-nya ini. Gitu, di harmonic resistance-nya ini teman-teman. Jadi untuk Saratoga sendiri ketika dia follow the trend-nya ada area-area yang harus teman-teman perhatikan yaitu 3220 3220 dan 3600 gitu. Jadi untuk Saratoga apabila teman-teman sudah punya barangnya, teman-teman bisa hold dan follow the trendnya karena secara structure market dia sangat bagus. Dia bullish teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman belum punya barangnya, teman-teman bisa perhatikan apabila dia retest, teman-teman bisa masuk. Gitu. Oke, itu untuk Saratoga. Selanjutnya ada saham agro, teman-teman. Saham agro, sorry. Nah, untuk saham agro sendiri, teman-teman dapat lihat. Nah, ada area yang saya sudah tandakan. Nih, kita tandakan dulu areanya. Ada 1735 sampai 1570, teman-teman. Ini adalah area demand zone-nya, teman-teman. Yang dimana ini termasuk unfill order-nya. Ini adalah area unfill order untuk agro, teman-teman. Dan ini masih sangat fresh. Jadi, ini bisa menjadi area yang baik atau base entry apabila teman-teman mau masuk di saham agro nih teman-teman. Ini adalah area unfill ordernya yang dimana ini masih fresh. Belum pernah di retest atau belum pernah dijemput orderannya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman mau masuk di saham agro ini adalah area yang baik untuk teman-teman masuk. Di area 1570 sampai 1735 teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan area ini. Tetapi apabila ada break dari area ini, teman-teman harus rela untuk melakukan namanya pembatasan risiko gitu. Jadi area untuk stop loss sendiri teman-teman harus bisa perkirakan. Jadi untuk agro sendiri, apabila dia close di harga 1535, teman-teman bisa lakukan namanya pembatasan risiko. Tetapi apabila teman-teman hold barang yang sangat bahaya nanti. Jadi sesuaikan dengan trade plan teman-teman dan perhatikan risiko yang harus teman-teman bisa terima gitu. Jangan sampai teman-teman ketika bertrading tiba-tiba analisa kita tidak sesuai dengan pergerakan market, teman-teman tidak rela cut loss, sangat bahaya gitu. Jadi untuk agro sendiri ini adalah area yang sangat bagus untuk entry teman-teman, yaitu 1570 sampai 1735 gitu. Karena apa? Ini adalah area unfill ordernya atau demand zone-nya juga bisa kita katakan seperti itu. Jadi ini masih sangat fresh. Besar kemungkinan dia akan bereaksi di area ini. Apakah ini menjadi area reverse dia? Kita tidak tahu, teman-teman. Kita harus lihat structure marketnya dulu. Tetapi, besar kemungkinan dia bisa bereaksi di area ini, gitu. Dan ini bisa teman-teman jadikan momentum untuk teman-teman mendapatkan cuan, gitu. Yang penting kembali ke manajemen risiko, teman-teman. Risk to reward-nya. Oke, itu untuk agro. Selanjutnya ada saham BBRI, teman-teman. Untuk saham BBRI kemarin, saya juga sudah rekomendasikan pada waktu harga-harga di bawah. Untuk BBR sendiri secara structure market teman-teman dapat lihat di sini dia koreksi dan break, dia langsung up dengan yang sangat impulsif dan sekarang dia sedang koreksi dan dia break dari trendline-nya, besar kemungkinan dia akan mengejar area ini teman-teman. Nah, ini adalah area yang mungkin dia akan kejar. Jadi kalau untuk BBRI sendiri teman-teman bisa buy, kenapa? Dia sudah break dari area channel trendline-nya, teman-teman bisa lakukan dengan metode buy on breakout, teman-teman. Jadi kalau untuk BBRI sendiri, apabila teman-teman mau masuk pada perdagangan besok, teman-teman bisa lakukan. Tetapi apabila teman-teman sudah punya barangnya, teman-teman bisa hold gitu. Jadi untuk stop loss-nya sendiri ada kurang lebih 3,83%. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di high-nya di 4.470.
kurang lebih 6,94% atau 7% teman-teman. Jadi ini untuk BBRI. Tapi kalau untuk long term-nya ada area-area yang teman bisa perhatikan. Di area 4.700, ada area 5.100 dan seterusnya gitu. Jadi kalau untuk trading jangka panjang atau bahkan investasi, BBRI ini sangat bagus teman-teman gitu. Jadi untuk BBRI sendiri teman-teman bisa lakukan buy begitu. Oke, selanjutnya ada saham TKIM teman-teman. Untuk TKIM sendiri apabila teman-teman tonton video saya sudah katakan apabila dia berada di area 7.400, teman-teman bisa lakukan buy gitu. Jadi dan benar aja ketika dia memasuki area 7.400, dia langsung di-reject ke atas teman-teman. Dan apabila teman-teman masuk di harga 7.400 tadi, nah, teman-teman sekarang sudah running profit sekitar 4,20% teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman apabila masuk di area 7.400, teman-teman bisa sudah profit running sekitar 4%. Dan apabila teman-teman mau update-nya, teman-teman bisa join di channel-channel Telegram kita. Nanti kita di situ akan update beberapa saham yang bisa jadi referensi teman-teman untuk teman-teman tradingkan gitu. Dan channel itu free, teman-teman. Itu untuk TKIM. Jadi apabila teman-teman punya barangnya, teman-teman bisa hold. Apabila teman-teman belum punya barangnya, teman-teman harus perhatikan area 7975 sampai 8050, teman-teman. Jadi apabila dia break di candle di area supply zone-nya ini, teman-teman, teman-teman bisa perhatikan, lihat momentumnya. Apabila dia breakout, teman-teman bisa dengan metode buy on breakout. Tapi apabila dia lebih aman, teman-teman bisa tunggu dia retest, baru teman-teman ikut up, follow the trend-nya gitu. Jadi untuk TKM sendiri, apabila teman-teman sudah pegang barangnya dari bawah, selamat, teman-teman bisa hold. Tetapi apabila teman-teman belum punya barangnya, teman-teman bisa tunggu momentumnya kembali, teman-teman. Gitu. Perhatikan momentumnya, jangan sembarang masuk. Kenapa? Sangat berbahaya dengan risk to reward. Gitu. Jadi untuk trading itu, kita yang paling penting itu risk to reward-nya, teman-teman. Atau money management kita. Gitu, teman-teman. Selanjutnya ada saham TBIG, teman-teman. TBIG. Untuk saham TBIG sendiri, di video sebelumnya saya juga sudah perkirakan kemungkinan besar dia akan memasuki area demand zone dia, teman-teman. Di area 2.900 sampai 2.950. Dan itu bisa menjadi area momentum yang baik untuk teman-teman entry. Dan benar aja, pada perdagangan kemarin dia memasuki area 2.950 dan pada hari ini dia langsung build up dan ditutup dengan close plus 3,39%, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya barangnya di bawah, yang melihat video ini dibuat, selamat, teman-teman bisa hold barangnya dan follow the trendnya selanjutnya. Tetapi apabila teman-teman belum yang punya barangnya, apakah ini bisa masuk? Bisa, teman-teman. Teman-teman masih bisa masuk, tetapi risk to reward-nya tidak sebaik ketika teman-teman beli di harga bawahnya gitu. Jadi yang penting ketika teman-teman mau entry, perhatikan risk to reward atau stop loss-nya. Jangan sampai lebih besar stop loss daripada TP-nya, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman masuk di saham TBIG pada perdagangan besok open, kita lihat dulu stop loss-nya ya. Stop loss-nya kurang lebih 5,57%, TP1-nya di key level-nya 6,23%, kurang lebih 1:1, teman-teman. Dan itu teman-teman bisa tradingkan minimal 1:1, jangan di bawah itu, teman-teman. Ini adalah untuk TP1-nya. TP2-nya teman-teman bisa letak di high selanjutnya di sini. Bisa 1:2 gitu. Ini adalah area TP selanjutnya, teman-teman, yang mungkin dia akan kejar gitu. Jadi untuk TBIG sendiri, apabila teman-teman belum punya barangnya, teman-teman bisa buy dan stop loss-nya di harga 2880, kurang lebih 5,57%. Dan TP1 teman-teman harus perhatikan di area 3.200-an itu. Gitu. Jadi apabila teman-teman sudah punya barangnya di harga 2950, bahkan di bawahnya lagi, teman-teman bisa hold dan follow the trend-nya. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja. Apabila teman-teman ada saham yang mau saya bantu ulas secara teknikal analisa, klasikal analisa, teman-teman bisa komen di bawah, atau bahkan teman-teman bisa join di channel Telegram kita. Nanti kita di situ dapat berdiskusi, dan di situ apabila teman-teman mau minta bantu saya analisakan, saya akan bantukan analisa nanti saham-saham yang teman-teman ingin saya bantu analisa gitu. Jadi sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.